prinsip-prinsip syariah yang dikembangkan dalam rangka menghindari bunga bank dengan akad sewa menyewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pejuang PPG PAI, kembali ke channel ini kita bahas latihan soal UP terbaru tahun 2023 beserta pembahasannya. Kita bahas materi bank, rente, dan fee. Yuk kita doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Soal nomor 1, prinsip-prinsip syariah yang dikembangkan dalam rangka menghindari bunga bank dengan kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana disebut A. Wadiah, B. Mudorobah, C. Musyarakah, D. Murabahah. Sebelum dijawab, kita bahas terlebih dahulu. Wadiah yaitu titipan uang, barang, dan surat-surat berharga. Mudorobah, kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana. Musyarakah, pihak bank dan pengusaha sama-sama mempunyai andil saham pada usaha patungan. Sedangkan untuk murabahah yaitu jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Nah, dari soal ini yaitu menghindari bunga bank dengan kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana. Nah, jadi jawaban yang tepat nomor 1 yaitu B. Mudorobah. Lanjut soal nomor 2. Prinsip-prinsip syariah yang dikembangkan dalam rangka menghindari bunga bank dengan akad sewa menyewa antara satu atau dua orang atau antara satu lembaga dengan lembaga lain berdasarkan prinsip syariah disebut A. Qard hasan, B. Hiwalah, C. Ijarah, D. Wadiah. Kita bahas terlebih dahulu. Apa itu qard hasan? Yaitu pinjaman yang baik. Kalau hiwalah, akad perpindahan utang dari si A kepada B atau C yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kalau ijarah yaitu akad sewa menyewa antara satu atau dua orang atau antara satu lembaga dengan lembaga lain berdasarkan prinsip syariah. Kemudian untuk wadiah itu sendiri titipan uang, barang, dan surat-surat berharga. Nah, pertanyaan nomor 2 ini yang perlu digarisbawahi yaitu akad sewa menyewa antara satu atau dua orang dan seterusnya. Jadi jawaban yang tepat nomor 2 yaitu C. Ijarah. Soal nomor 3, memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah merupakan tugas dari A. LPS, B. Kepala Direksi, C. Komisaris Utama, D. Dewan Syariah. Nomor 3 ini jawaban yang tepat yaitu D. Dewan Syariah. Lanjut soal nomor 4, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan bank karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam merupakan arti rente menurut A. Dr. Fuad M. Fahrudin, B. Satria Effendi, C. Quraisy Shihab, D. Ibnu Qayyum. Nomor 4 ini jawaban yang tepat yaitu A. Dr. Fuad M. Fahrudin. Lanjut soal nomor 5, tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam merupakan arti riba nasiah menurut A. Dr. Fuad M. Fahrudin, B. Satria Effendi, C. Quraisy Shihab, D. Ibnu Qayyum. Nomor 5 jawabannya tepat yaitu B. Satria Effendi. Lanjut soal nomor 6, di bawah ini 3 unsur terjadinya riba nasiah kecuali A. Terdapat tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan, B. Terdapat tambahan tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tanggung jawab yang diperoleh si peminjam, C. Tambahan itu disyaratkan dalam bentuk pemberian piutang dan tenggang waktu, D. Terdapat tambahan kelonggaran pembayaran dalam jangka tertentu. Kita bahas terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi di sini ada 3 unsur terjadinya riba nasiah. Nah, di antaranya terdapat tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan. 2, terdapat tambahan tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam. 3, tambahan itu disyaratkan dalam bentuk pemberian piutang dan tenggang waktu. Nah, nomor 6 ini karena dikecualikan, jawaban yang tepat yaitu D. Terdapat tambahan kelonggaran pembayaran dalam jangka tertentu. Lanjut soal nomor 7. Dalil larangan riba dijelaskan dalam surat A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, B.
Quran Surat An-Nisa ayat 10, C. Quran An-Naml ayat 4, D. Quran Surat At-Taubah ayat 15. Nomor 7, jawaban yang tepat adalah A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Soal nomor 8, praktek riba terkandung potensi secara psikologis yang dapat melemahkan kreativitas manusia untuk bekerja, sehingga manusia melalaikan perdagangannya dan aktivitas ekonomi lainnya yang mampu memutus kreativitas hidupnya. Pendapat ini menurut A. Said Sabiq, B. Quraish Shihab, C. Yusuf Qaradawi, D. Ibnu Qayyum. Nomor 8 ini yang tepat jawabannya yaitu C. Yusuf Qaradawi. Soal nomor 9, praktek riba akan dapat menimbulkan potensi permusuhan. Pendapat ini menurut A. Said Sabiq, B. Quraish Shihab, C. Yusuf Qaradawi, D. Ibnu Qayyum. Sebelum menjawab nomor 9 ini, yang perlu digarisbawahi yaitu dapat menimbulkan potensi permusuhan. Nah, dari nomor 9 ini jawaban yang tepat yaitu A. Said Sabiq. Soal nomor 10, riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah, seperti bentuk pemerasan kepada kaum lemah. Yang konsumtif berbeda, yang bersifat produktif tidaklah termasuk haram. Pendapat ini menurut A. Mustafa Az-Zarqa, B. Abu Zahra, C. Al-Hasan, D. Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sebelum menjawab nomor 10 ini, kita bahas terlebih dahulu beberapa pendapat. Nah, di sini ada Mustafa Az-Zarqa, yaitu riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah, sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah. Yang konsumtif berbeda, yang bersifat produktif tidaklah termasuk haram. Abu Zahra, bunga bank itu riba nasiah yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian pendapat Al-Hasan, yaitu bunga bank atau rente seperti yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda. Kemudian Majelis Tarjih Muhammad, yaitu bunga yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya atau sebaliknya termasuk perkara subhat, belum jelas keharamannya. Nah, ini beberapa pendapat ini kita bisa mengambil kesimpulan untuk jawaban nomor 10 yang jawabannya tepat adalah A. Mustafa Az-Zarqa.